Setiap hari, kita semua memegang sebuah senjata. Senjata ini nggak terbuat dari baja, nggak perlu diasah, tapi tajamnya bisa melebihi pedang samurai paling legendaris sekalipun. Senjata ini bisa membangun kerajaan, mengukir nama baik, dan memberi semangat hidup. Tapi di sisi lain, senjata yang sama bisa menghancurkan semua itu dalam sekejap. Senjata itu adalah lidah kita. Pernah gak sih, kita ada di situasi di mana sebuah kata sudah terucap, dan sedetik kemudian, kita berharap bisa menariknya kembali dengan cara apapun. Kata-kata yang gak sengaja lepas dan malah melukai hati orang yang kita sayangi. Atau mungkin, sebuah kalimat gosip yang kelihatannya sepele, tapi ternyata merusak reputasi seseorang selamanya. Bahkan, jangan-jangan kata-kata paling tajam yang pernah kita ucapkan justru kita tujukan ke diri sendiri saat lagi sendirian. Perkataan yang membunuh semangat dan memadamkan harapan. Kita semua pernah mengalaminya. Merasakan penyesalan yang panas setelah api dari mulut kita menjalar dan meninggalkan luka. Kita tahu betul kekuatan dahsyat yang tersembunyi di balik organ kecil ini. Alkitab, khususnya kitab Amsal yang penuh dengan hikmat praktis, mengupas tuntas soal kekuatan ini. Amsal nggak cuma ngasih peringatan, tapi juga peta jalan, sebuah manual tentang cara mengendalikan kekuatan yang luar biasa ini. Jadi, kalau lidah kita memang lebih tajam dari pedang, gimana caranya kita bisa jadi ahli pedang yang bijaksana, bukan perusak yang ceroboh? Gimana caranya kita memastikan senjata yang kita bawa setiap hari ini jadi alat untuk membangun, menyembuhkan, dan memberkati, bukan untuk melukai dan menghancurkan? Kitab Amsal punya kuncinya. Yuk, kita selami bersama hikmat kuno yang luar biasa relevan ini untuk mengubah perkataan kita dari sumber bencana menjadi sumber berkat. Mari kita buka pintu berkat hari ini, karena di balik setiap pintu ada berkat yang menanti. Kitab Amsal dalam kebijaksanaannya sama sekali nggak meremehkan kekuatan kata-kata. Sebaliknya, kitab ini menggambarkan dengan sangat jelas. Amsal 12 ayat 18 bilang, "Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan." Coba bayangkan sejenak, kata-kata kita bisa jadi tikaman pedang. Tikaman yang mungkin nggak meninggalkan luka fisik, tapi menembus jauh ke dalam jiwa, meninggalkan memar emosional dan spiritual yang bisa bertahan seumur hidup. Kita semua pernah merasakan tikaman itu, dan sayangnya, kita semua juga pernah, sadar atau enggak, memegang pedang itu. Tapi, ayat yang sama juga menunjukkan sisi lainnya. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ini dia dualitas yang luar biasa. Alat yang sama, yang bisa melukai begitu dalam, di tangan yang benar, bisa jadi obat yang menyembuhkan. Perkataan kita bisa jadi pembalut luka buat jiwa yang hancur, sumber kekuatan buat yang lemah, dan pelukan hangat buat yang merasa sendirian. Amsal bahkan lebih tegas lagi. Amsal 18:21 menyatakan, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Ini bukan lagi sekadar kiasan tentang sakit hati atau rasa senang. Alkitab bilang hidup dan mati, keberhasilan dan kehancuran, berkat dan kutuk, ada dalam kuasa lidah kita. Setiap kali kita bicara, kita sedang menabur benih, entah itu benih kehidupan atau benih kematian. Dan ayat itu ditutup dengan janji, atau bisa juga peringatan, kita akan memakan buahnya. Artinya, kita nggak bisa lari dari konsekuensi perkataan kita. Kata-kata yang kita lempar akan kembali,
dan kita akan memetik hasilnya. Entah itu buah yang manis atau yang pahit dan beracun. Sekarang pertanyaan terpentingnya, dari mana datangnya semua kata-kata ini? Kenapa kadang kita bisa mengucapkan hal yang begitu membangun, tapi di lain waktu yang keluar justru sangat merusak? Apakah ini cuma masalah nggak bisa kontrol diri? Ternyata Alkitab punya jawaban yang lebih dalam. Yesus sendiri menjelaskan di dalam Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, ini dia akar masalahnya. Lidah kita itu cuma sistem pengeras suara. Ia hanya menyuarakan apa yang sedang meluap dari sumbernya, yaitu hati kita. Kalau hati kita penuh dengan kepahitan, amarah, iri hati, atau kesombongan, ya jangan kaget kalau yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata sinis, pedas, gosip, dan yang merendahkan. Sebaliknya, kalau hati kita dipenuhi kasih, sukacita, damai, dan kerendahan hati, perkataan yang keluar secara alami pun akan membangun, menguatkan, dan menghibur. Jadi usaha mengendalikan lidah nggak bisa cuma fokus di mulut. Itu ibarat mencoba membersihkan sungai dengan menyaring air di hilir. Sementara mata airnya di hulu tetap kotor. Usahanya bakal capek dan sia-sia. Untuk benar-benar jadi tuan atas perkataan kita harus mulai dari sumbernya. Kita harus menjaga hati kita. Seperti perintah di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perjuangan mengendalikan lidah pada dasarnya adalah perjuangan menjaga hati. Dengan diagnosis yang akurat ini, sekarang kita siap melihat resep dan solusi praktis dari Kitab Amsal. Setelah kita paham betapa dahsyatnya kekuatan lidah dan dari mana asalnya, Amsal nggak meninggalkan kita kebingungan. Kitab ini memberikan strategi praktis yang bisa langsung kita terapkan. Mari kita bedah 3 cara bijak untuk mengendalikan lidah yang menjadi pilar untuk membangun kebiasaan berbicara yang baik. Cara pertama, biasakan berpikir dulu, baru bicara. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering merasa harus merespon secara instan. Dalam obrolan, di media sosial, atau saat rapat, diam sejenak sering dianggap tanda ragu-ragu. Tapi, hikmat Alkitab justru mengajarkan sebaliknya. Bicara cepat seringkali jadi jalan tol menuju penyesalan. Amsal 10 ayat 19 mengingatkan kita, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Logikanya sederhana kan? Semakin banyak kata yang kita keluarkan tanpa pikir panjang, semakin besar kemungkinan kita salah ngomong. Orang yang bijak bukanlah orang yang paling banyak bicara, tapi orang yang tahu kapan harus menahan bibirnya. Ini tentang kekuatan jeda. Jeda sesaat sebelum merespons memberi kesempatan bagi akal sehat untuk mengejar emosi kita. Jeda itu adalah ruang di mana kita bisa bertanya pada diri sendiri. Ini benar nggak? Perlu nggak diomongin? Sifatnya membangun nggak? Diucapkannya dengan kasih nggak? Amsal 17 ayat 28 bahkan memberi gambaran yang sedikit lucu tapi dalam. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Ini anugerah loh. Bahkan saat kita nggak tahu mau ngomong apa, atau saat emosi lagi di puncak, pilihan untuk diam saja sudah menempatkan kita di posisi yang lebih bijaksana. Seringkali, diam adalah jawaban terkuat dan teraman. Coba bayangkan skenario modern. Kamu baru posting sesuatu di medsos, terus ada yang ninggalin komentar nyerang, nggak adil, dan provokatif. Naluri pertama pasti ingin balas dengan sama pedasnya kan? Membela diri, meluruskan tuduhannya. Jari sudah gatal mengetik balasan yang tajam. Disinilah hikmat Amsal bekerja.
Ambil jeda, tarik nafas, tutup dulu aplikasinya. Kasih diri sendiri waktu 10 menit, atau bahkan 1 jam. Selama jeda itu, kamu mungkin sadar kalau membalas dengan amarah hanya akan memperkeruh suasana. Mungkin jawaban terbaik adalah nggak menjawab sama sekali, atau memberi respon singkat yang tenang nanti. Amsal 13 ayat 16 bilang, orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobralkan kebodohannya. Dengan berpikir sebelum berbicara atau ngetik, kita nggak mengobrol kebodohan kita di depan umum. Jadi, langkah praktis pertama adalah melatih otot jeda kita. Sebelum bicara, apalagi di situasi yang memancing emosi, biasakan untuk berhenti sejenak. Berdoa dalam hati, Tuhan, awasi mulutku, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Seperti di Mazmur 141 ayat 3. Jeda ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan dan kontrol diri. Cara kedua, aktif memilih kata-kata yang membangun. Mengendalikan lidah itu bukan cuma soal menahan diri dari kata-kata jelek. Itu baru setengahnya. Setengah lainnya yang sama pentingnya adalah secara aktif dan sadar memilih untuk menggunakan perkataan yang baik, yang membangun, yang memberi kehidupan. Ini adalah pergeseran dari sikap defensif, jangan katakan yang salah, ke sikap ofensif yang positif, katakan apa yang benar dan baik. Amsal 15 ayat 1 adalah ayat kuncinya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat ini menunjukkan bahwa kata-kata kita punya kuasa untuk mengubah suasana. Bayangkan sebuah ruangan yang tegang, penuh amarah. Perkataan yang pedas atau sarkas bakal jadi bensin yang disiram ke api. Situasi pasti meledak. Sebaliknya, jawaban yang lemah lembut bukan berarti lemah, tapi terkendali dan penuh hormat. Itu seperti air yang memadamkan api. Kelembutan punya kekuatan untuk meredakan situasi sepanas apapun. Nah, ini butuh usaha sadar dari kita. Ketika seseorang menyerang kita dengan kata-kata yang kasar, respon alami kita adalah membalas dengan level kekasaran yang sama atau lebih. Tapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk merespons yang supernatural, bukan yang natural. Kita memilih untuk nggak membalas, tapi merespons dengan kelembutan. Ini pilihan yang sulit, tapi sangat powerful. Lebih jauh lagi, Amsal 15 ayat 4 melukiskan gambaran indah. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Perkataan kita bisa jadi pohon kehidupan. Maksudnya apa? Pohon itu memberi keteduhan, perlindungan, dan buah yang menyehatkan. Begitu juga kata-kata kita bisa memberi keteduhan emosional bagi orang yang stres, perlindungan bagi yang merasa terancam, dan buah berupa penghiburan dan harapan. Coba pikirkan dampaknya di kehidupan sehari-hari. Kepada pasanganmu, kata-katamu lebih sering mengkritik atau menghargai. Kepada anak-anak, perkataanmu lebih sering menuntut atau membimbing dan menguatkan. Di antara teman kerja, apakah kamu dikenal sebagai tukang gosip atau orang yang kata-katanya bisa dipercaya? Misalnya seorang teman datang kepadamu setelah mengalami hari yang buruk. Kamu punya 2 pilihan. Pertama, bilang, "Tuh kan, udah kubilang juga apa, harusnya kamu gak gitu." Ini perkataan yang menghakimi. Pilihan kedua yang terinspirasi Amsal adalah bilang, "Aku ikut prihatin kalau kamu mengalami itu. Pasti berat ya, aku di sini buat kamu." Perkataan seperti ini adalah pohon kehidupan. Nggak menawarkan solusi instan, tapi menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, empati dan kekuatan. Amsal 16 ayat 24 menyimpulkannya dengan indah. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Yuk, kita berkomitmen menjadikan perkataan kita seperti sarang madu. Manis, menyembuhkan, dan menyehatkan bagi semua yang mendengarnya. Ini adalah pilihan aktif untuk menggunakan karunia bicara demi kebaikan sesama. Cara ketiga, jaga sumbernya, yaitu hati. Inilah intinya. 2 cara pertama, berpikir sebelum bicara dan memilih kata-kata yang membangun, adalah strategi penting.
Tapi keduanya bakal jadi super sulit kalau kita nggak menangani akar masalahnya, kondisi hati kita. Seperti yang kita bahas, mulut cuma ngomongin apa yang meluap dari hati. Makanya cara paling efektif untuk mengendalikan lidah adalah dengan menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 memberi perintah paling fundamental. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Frasa dengan segala kewaspadaan menunjukkan ini bukan tugas pasif. Ini tugas aktif, siaga, dan prioritas utama. Menjaga hati itu seperti penjaga gerbang kota kuno. Dia harus waspada memeriksa semua yang mau masuk dan keluar. Lalu gimana cara praktisnya menjaga hati? Pertama, perhatikan asupan kita. Hati kita diisi oleh apa yang kita lihat, dengar, dan baca. Kalau kita terus-menerus mengisi pikiran dengan konten media sosial yang penuh debat kusir, gosip, keluhan, dan berita yang memancing amarah, jangan heran kalau hati kita jadi gelisah dan negatif. Dan dari hati yang gelisah, keluarlah perkataan yang gelisah juga. Sebaliknya, kita harus sadar memilih untuk mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat 8 memberikan daftar yang sempurna. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya, kita secara aktif mencari konten, musik, buku, dan obrolan yang membangun iman. Kedua, rawat hati lewat disiplin rohani. Doa adalah momen di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita yang sebenarnya, termasuk frustasi dan amarah di tempat yang aman, dan sebagai gantinya menerima damai dan hikmat dari Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu seperti mencuci hati kita setiap hari, menyelaraskan lagi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Firman Tuhan itu cermin yang menunjukkan kondisi hati kita, sekaligus air yang membersihkannya. Ketiga, bereskan sampah di dalam hati. Kita semua punya luka, kepahitan, atau amarah dari masa lalu yang belum beres. Kalau nggak dibereskan, hal-hal ini akan jadi racun di dalam hati. Mengampuni orang yang menyakiti kita itu nggak mudah, tapi itu langkah krusial untuk membersihkan hati kita. Membawa luka kita kepada Tuhan dalam doa, atau bahkan ngobrol dengan konselor atau mentor rohani bisa sangat membantu proses penyembuhan ini. Saat hati kita bersih dari racun kepahitan, perkataan kita pun akan jadi lebih jernih dan penuh kasih. Mengendalikan lidah itu pekerjaan dari dalam ke luar. Bukan soal pakai topeng sopan, sementara hati kita bergejolak. Ini tentang mengizinkan Tuhan mengubah hati kita, sehingga perkataan yang baik menjadi luapan alami dari hati yang telah diubahkan. Saat hati kita benar di hadapan Tuhan, lidah kita akan mengikutinya. Ini perjalanan seumur hidup, tapi dengan pertolongan Tuhan, kita bisa mengubah sumber air kita dari pahit menjadi manis. Nah Sobat Pintu Berkat, kita sudah lihat betapa penting dan praktisnya hikmat Amsal. Ini bukan cuma teori, tapi sesuatu yang bisa kita praktikkan mulai hari ini juga. Kalau video ini memberkati kamu, kami ajak kamu untuk jadi saluran berkat juga. Jangan lupa tekan tombol like dan bagikan pemikiran dan pengalamanmu tentang kekuatan perkataan di kolom komen di bawah. Mungkin ada satu ayat atau prinsip yang paling kena di hati kamu. Yuk kita saling menguatkan. Dan yang terpenting, share atau bagikan video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang kamu rasa perlu mendengarkan pesan ini. Satu share dari kamu bisa jadi jawaban doa bagi orang lain. Tentu saja jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dengan begitu, kamu gak akan ketinggalan video-video berikutnya yang akan membantu kita semua untuk terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.